Selamat pagi permisa, bertemu lagi di Liputan Blango 66 dengan saya Nur Ani Rahmandani dengan rekan saya yaitu Rika Tri Setianingsih yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk seputar berita terkini yaitu tajam dan terpercaya. Pada pekan ini, tepatnya sejak awal Agustus 2025, di beberapa titik wilayah Jakarta Selatan, termasuk Pondok Labu, sedang dilakukannya proyek penanaman gorong-gorong di sisi jalan. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki saluran air agar mampu menanggulangi banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Proyek ini dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan menurut keterangan resmi, proyek ini dimulai sejak awal September dan ditargetkan akan berakhir pada akhir November 2025. Penanam gorong-gorong dilakukan di jalan titik utama. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Syariah Ramadhani. Terima kasih banyak Rika dan Aini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah Pinang Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di belakang saya terlihat para pekerja sedang melakukan penanaman gorong-gorong menggunakan beton berwarna putih. Dapat dilihat juga di beberapa titik wilayah ini terdapat lubang tanah yang menyebabkan sebagian wilayah di sekitaran sini ditutup untuk sementara waktu. Menurut warga sekitar, penanaman gorong-gorong ini menyebabkan adanya wilayah yang cukup macet pada arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam padat, yaitu pada pagi ataupun siang hari. Maka dari itu, mari kita tanyakan pendapat dari masyarakat sekitar tentang adanya proyek penanaman gorong. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Satinem. Ibu Syatinem. Saya Syahria selaku reporter dari Blango Liputan 66. Izin bertanya Ibu, yang pertama, apa yang Ibu rasakan terkait adanya proyek dari pembangunan gorong-gorong ini? Ya rasa itu badannya nggak enak, batuk pilek, ada ngeres begitu. Terus ada debu kali ya, mata tuh suka kok ngeres begitu. Kalaunya. Apa namanya yang Ibu rasakan dari ini kan tadi kayak ada debu-debu gitu ya Bu. Nah, itu udah beberapa minggu atau baru-baru ini? Ya selamanya ada proyek ini kan pertama sono ngebul gitu ya, mengangkatin tanah itu koyoknya ya. Biasanya enggak gitu. Ini kok udah diobatin sama tetesan mata kok masih ini yang makanan nih kayak ngeres-ngeres. Baik. Yang kedua, saya juga izin tanya, apakah dari proyek penanaman gorong-gorong ini adanya mengganggu aktivitas keseharian Ibu? Kalau saya ya, gimana ya kita ngomongnya, kalau ganggu ya namanya sudah annya dia ya. Bener ya kita seminggu itu nggak ngeluarin hasil, tutup gitu. Ya kita mau ngomong apa namanya dari pemerintah ya kita silakan gitu ya. Cuman kita nggak kerja seminggu. Apakah dari proyeknya ini ada kompensasi untuk teman-teman yang ditutup warungnya atau tokonya gitu ya Bu? Ya kalau ya kok masing-masing suka sendiri, kita sendiri tutup. Kalau dia mesti nggak nyuruh. Kalau nggak tutup nggak ada yang beli. Soalnya pas digali itu parkir nggak bisa, lewat nggak bisa itu doang. Itu juga depan tutup lama itu si apa itu nama roti. Tuh. Ya dinandanin ini juga tahu ntar ini sampai kapan juga belum tahu. Baik Ibu. Iya Ibu, apa harapan Ibu terkait dari proyek penanaman gorong-gorong ini? Ya kita ngomong apa ya? Kita nggak bisa ngomong apa-apa dari pemerintah soalnya. Ya pengennya sih dikasih apalah, kasih ganti rugi apa-apa gitu. Ya pengennya ya, nama kita namanya orang kecil. Ya kita mau ngomong apa ya? UMKM ya Bu ya? Iya, ya pengennya sih, kita nggak tahu ya dari sononya. Kalau enggak ya penting lancar aja. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Ya, mari. Selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan siapa namanya? Nama saya Sidik. Kakak kan tinggalnya di sekitaran wilayah sini ya Kak. Saya izin tanya nih Kak terkait adanya pembangunan gorong-gorong ini. Yang pertama, apa dampak yang Kakak rasakan setelah adanya pembangunan gorong-gorong ini? Dampak yang saya rasakan mungkin jalanan jadi kayak lebih kotor, terus kayak banyak bekas-bekas jalan, kayak bekas ekskavator gitu. Jadi kayak merusak jalan lah ibaratnya. Mungkin kayak jadi tanah-tanah di mana-mana, terus juga jalanan pas hujan licin gitu.
Oke, baik. Yang kedua, apa yang kakak rasakan antara perbedaan sebelum dan sesudahnya nih kak? Karena kan terlihat kontras sekali ya perbedaannya antara sebelum dan sesudah ada pembangunan gorong-gorong ini. Sebelumnya ya mungkin masih lihat-lihat lah ya, kayak sebelumnya juga bersih, jadi sesudahnya juga kayak lebih beda, jadi kayak lebih kotor. Cuma pas selesai ini mungkin nggak tahu juga kita ya, mungkin atau lebih rapi atau gimana. Oke, baik. Yang ketiga, apa harapan kakak mengenai adanya pembangunan gorong-gorong ini nih kak? Harapan saya mungkin lebih bisa dirapiin lagi, dan jalan-jalan juga kayak tanah-tanah lebih dibersihin, dan mungkin kayak bekas sampah-sampah kayak triplek-triplek gitu sih kak. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak kak Sidik ya atas jawabannya. Sama-sama kak. Baik, selamat siang mas. Selamat siang, Dengan masnya siapa namanya? Mas Bagas namanya. Oke, biasa dipanggil? Bagas saja. Oke, baik. Mas Bagas, di sini saya lihat Mas Bagas ini punya usaha mie ayam ya, mie ayam Pak Tanto. Iya, betul. Nah, saya izin tanya nih Mas, karena kan di sini kondisinya sekarang lagi adanya pembangunan gorong-gorong nih Mas. Nah, saya izin tanya apa yang Mas rasakan atau dampak apa yang Mas rasakan dari adanya pembangunan gorong-gorong di wilayah sekitar ini? Dampaknya mengganggu. Mengganggu ya. Ya udah itu aja sih. Oke, baik. Kemudian saya juga izin tanya nih Mas, karena kan Mas juga usaha mie ayam gitu kan, yang harus buka usaha ini tiap hari. Nah, kira-kira karena adanya pembangunan ini pengaruhnya apa Mas? Dampak terbesarnya? Dampak terbesarnya debunya banyak. Ya jalanannya jadi macet. Kemudian Ya udah itu aja sih. kemudian apakah ada pengaruh yang signifikan pada penjualan dari mie ayam Pak Tanto ini ya Mas? Ada pengaruhnya. Orang-orang jadi malas keluar karena debunya banyak juga dan Polusinya macet. gitu ya? Ya. Dan juga bikin macet. Betul saja. Kemudian saya juga sempat diberitahu oleh teman saya kalau misalnya ini sempat ditutup beberapa hari ya Mas. Itu karena emang ada dari keinginannya Mas sendiri atau emang ada suruhan dari Keinginan sendiri, karena waktu itu pas dibongkar kan juga nggak bisa parkir orang. Jadi ya tertutup 4 hari. berapa hari Mas? Totalnya 6 hari tutup. 6 hari. Iya. Lama sekali ya Mas. Ya. Dari Masnya sendiri apakah ada suatu hal yang Mas ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah terkait adanya pembangunan gorong-gorong ini? Bingung kalau ditanya kayak gitu. Maksud saya kayak sepatah dua kata lah terkait ada proyek ini. Harapannya Mas tuh apa ya? Ya harapannya biar nggak banjir aja. Selain itu ada lagi Mas? Nggak ada, udah itu doang. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bagas atas kesempatannya. Sekian dari saya. Dengan laporan dari saya Syahriar Ramadhani, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syahria atas laporannya. Dapat kita simpulkan bahwa penanaman gorong-gorong di wilayah Jakarta Selatan menimbulkan dampak sementara seperti kemacetan dan juga menurunnya jumlah pembeli toko. Namun, proyek ini diyakini akan memberikan manfaat besar dalam mencegah banjir di kemudian hari. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan mendukung jalan proyek ini agar dapat selesai. Kita semua berharap pembangunan ini dapat mendukung kualitas warga Jakarta, dan demikian berita kali ini. Saya Rika Tristianingsih. Saya Nur Ani Ramadhani beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.